Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomalah engkau Muhammad sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat Allah telah berikan nikmat kepada kita, dan jikalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu. Tugas kita adalah bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka akan ditambah, dan siapa yang mengkufuri, mengingkari, Allah sediakan siksa yang pedih. Maka nih sekalian, kita adalah orang yang beriman dan orang yang berakal. Tentu saja kita akan menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah SWT. Ingatlah, kenikmatan yang luar biasa adalah ketika kita pada saat ini masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan agama yang al-ridho, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang al-ridho hanyalah Islam. Kita juga diberikan kesempurnaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga diberikan kenikmatan suasana yang aman dan nyaman. Bandingkan dengan saudara-saudara kita sekalian yang sedang terkena musibah. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Utara dan Aceh, dan juga beberapa tempat yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting yang harus kita selalu ingat, bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang selalu dibantai oleh Zionis Israel. Bagaimana saudara-saudara kita di sana? Maka sudah sangat sepantasnya lah kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita terus tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kuantitas amal soleh kita kepada sesama. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga kita diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sekalian ibadah kita, wabil khusus kemarin di bulan suci Ramadan, sekarang masih Syawal, Allah SWT meridhoi dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, khotib berwasiat khusus kepada diri saya pribadi dan juga kepada sekalian untuk bersama-sama dari waktu ke waktu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena itu bekal yang terbaik, bekal yang akan membuat kita beruntung di dunia dan juga akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, kita harus ingat bahwa kita adalah Abdullah. Kita ini adalah hamba Allah. Maka dimanapun, kapanpun kita akan menjadi orang-orang yang siap beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bukanlah hamba Ramadan. Maka marilah kita introspeksi, evaluasi diri kita. Kita ingat bagaimana kita bersama-sama datang ke masjid untuk menjalankan ibadah yang wajib, sholat isya atau maghrib, dilanjutkan dengan ibadah qiyam Ramadan atau tarawih. Kita bersama-sama makmurkan masjid kita ini dengan tadarus Al-Quran. Kita bersama-sama untuk menjalankan ibadah sosial seperti penyediaan takjil dan sebagainya. Maka ingatlah akan hari-hari indah kita bersama-sama, kuantitas dan kualitas ibadah kita, kebaikan kita di bulan suci Ramadan jangan sampai berhenti setelah Ramadan akhir. Maka setelah Ramadan adalah Syawal, yang artinya adalah meningkat. Maka Allah SWT lewat lisan Rasulullah SAW agar kita berkesinambungan. Setelah Ramadan kita lanjutkan dengan ibadah saum Syawal 6 hari. Dan siapa yang menjalankan tentu saja dengan iman dan hanya mencari ridho Allah SWT, maka ibadahnya seperti setahun. Maka inilah sekalian yang harus kita evaluasi pada diri kita. Maka penting sekali disinilah kita untuk istiqomah. Istiqomah, ajak konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berbuat baik. Fastaqim, maka istiqomalah. Dan ternyata sekalian, praktek pelaksanaannya menjadi orang yang istiqomah tidaklah gampang. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, engkau berubah." Apa jawab Rasulullah? Karena surat Hud dan teman-temannya kaitannya dengan istiqomah. Oleh karena itu sekalian, ini menjadi introspeksi bagi kita semua, evaluasi bagi kita semua. Karena pentingnya kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Maka pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kepada saya pribadi dan kita semuanya, paling tidak ada 4 tips kita bisa istiqomah. Yang pertama nih sekalian, kita harus sadar betapa kita adalah lemah iman, lemah ilmu, lemah fisik dan sebagainya. Maka yang pertama, agar kita bisa istiqomah, kita melanjutkan ibadah kita kepada Allah SWT, kita melanjutkan kebaikan-kebaikan selama Ramadan. Yang pertama tipsnya adalah kita hendaklah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah mengajarkan, ya muqallibal qulub bisabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini kepada agamamu. Maka nih sekalian, banyak-banyaklah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saum kita Ramadan kemarin kita lanjutkan dengan saum-saum sunat yang lainnya. Saum Syawal hendaklah segera, karena tinggal beberapa hari lagi bulan Syawal ini. Kita lanjutkan dengan saum yang tahunan. Sebentar lagi ketika bulan haji ada Arafah, ada yang bulanan, Ayamul Bid 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah. Kita lanjutkan yang pekanan, yaitu Senin dan Kamis. Ini sekalian yang harus kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Tarawih kita berakhir, kita ganti dengan Qiyamul Lail atau salat tahajud, dan begitu selanjutnya sekalian. Maka perbanyaklah kita berdoa, ya muqallibal qulub bisabbit qalbi ala din. Yang kedua sekalian adalah dengan ilmu. Ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Dengan cahaya kita bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak.
mana yang baik dan mana yang tidak. Maka dengan kita terus bersemangat mencari ilmu, maka hal-hal yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dan hari ini sekalian, banyak sekali di antara kita barangkali mencari informasi tentang dunia, bagaimana dia bisa bisnisnya sukses dan sebagainya. Tapi kadang-kadang jarang kita mencari ilmu tentang informasi akhirat. Informasi akhirat yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal sesungguhnya dan sekalian, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersemangat untuk mencari sehingga dunia kita baik karena dengan ilmu, akhirat kita juga baik ketika dengan ilmu. Yang ketiga sekalian adalah agar kita bisa istiqomah, hendaklah kita punya pertemuan rutin dengan orang-orang yang soleh. Bagaimana mungkin kita akan istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang tidak mau memungkurkan masjid, tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak mau menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita untuk bersama-sama kita ada pertemuan rutin, apakah itu seminggu sekali atau sebulan sekali, yang jelas di situ kita sangat tawasabil haq wa tawasabil sabr sekalian. Dan yang keempat ini sekalian adalah kita selalu zikrul maut, ingat akan kematian. Jerat-jerat kematian selalu mengintai kita nih sekalian. Kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat dengan kita? Mungkin orang mengatakan yang dekat dengan kita adalah orang tua kita, pasangan kita, anak kita. Ternyata nih sekalian, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Orang-orang dulu salafus saleh selalu zikrul maut. Dengan begitu mereka beribadahnya luar biasa, berbuat baiknya luar biasa. Karena kita tidak tahu kapan di mana Allah mencabut nyawa kita. Apalagi kita disadarkan hari ini banyak sekali penyebab-penyebab kematian. Bencana alam, kecelakaan di jalan. Beberapa waktu kita bisa melihat, mendengar saudara-saudara kita yang sedang mudik, satu keluarga terjadi kecelakaan dan semuanya meninggal. Dan itu yang sekalian bisa menimpa kepada kita. Maka zikrul maut adalah cara kita untuk semakin bersemangat beribadah kepada Allah SWT dan berusaha menghindari, mengurangi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT. Oleh karena sekalian, mudah-mudahan dengan 4 tip ini kita bisa istiqomah ketika kita Ramadan bersemangat, tidak mengurangi semangat kita di bulan-bulan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan juga sabar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter waktu adalah cepat berlalu, dan kalau sudah berlalu tidak akan kembali. Maka waktu adalah harga yang sangat mahal. Siapa yang menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan usia kita. Maka ketika kita Ramadan kemarin
mungkin punya target. Sekian kali kita khatam Al-Quran, tahu-tahu target tidak tersampaikan. Tahu-tahu Ramadan sudah sebulan yang terakhir, tahu-tahu. Oleh karena sekalian, ini mengingatkan kepada kita. Tahu-tahu kemarin masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Tahu-tahu kemarin kita masih bersama, sekarang sudah di liang lahat. Itu akan terjadi kepada kita. Agar kita tidak menjadi orang yang rugi di dunia ini, yang sebentar ini, yang satu kali ini, apalagi nanti di akhirat. Marilah kita isi sisa-sisa hidup kita dengan terus kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada akhirat. Itulah tujuan kita. Yang ada hanya dua tempat, yaitu surga penuh dengan kebahagiaan atau neraka penuh dengan siksaan. Tingkatkan iman kita. Yang kedua, marilah kita terus bersemangat beramal soleh, menebarkan kebaikan. Toh ketika kita berbuat baik itu akan kembali kepada diri kita. Karena kita adalah manusia biasa, sering hilaf, sering lupa. Maka tugas kita adalah saling mengingatkan agar kita semuanya bersama-sama selalu dalam kebaikan dan juga kesabaran. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang pengampun selalu mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kekhilafan dan kesalahan kita, dan selalu memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.